Orang tua di balik pembuli. Bagaimana rumah membentuk pelaku bullying? Bayangkan seorang anak berwajah polos, tertawa di kelas, tiba-tiba menjadi sosok yang ditakuti teman-temannya. Kita refleks menyalahkan pengaruh gadget, tontonan, atau lingkungan sekolah. Tapi bagaimana jika sumbernya justru lebih dekat dari yang kita kira? Bukan dari media sosial, bukan dari teman-teman, tapi dari ruang tamu rumah sendiri. Di balik teriakan yang kita anggap biasa, candaan yang merendahkan, dan sikap permisif yang kita kira bentuk cinta, tersimpan pola yang mencetak pembuli sejak dini. Video ini mengungkap sisi gelap yang sering luput. Bagaimana cara kita sebagai orang tua, mendidik, berbicara, dan bersikap, menjadi benih kekerasan yang tumbuh dalam diri anak. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa dicegah, dan perubahan bisa dimulai dari rumah. Seringkali, kita melihat aksi bullying di sekolah, dan langsung menunjuk jari ke dunia luar. Padahal, akar perundungan seringkali tak tumbuh dari halaman sekolah, melainkan dari dalam rumah, dari pola interaksi sehari-hari yang kita anggap biasa. Bullying bukanlah kejahatan yang tumbuh sendiri. Ia lahir dari sistem yang terus-menerus ditanamkan meyamokan di ruang tamu, di kamar tidur anak. Sistem itu bernama keluarga. Setiap 1 dari 3 siswa di Indonesia pernah mengalami bullying. Ini bukan hanya angka, ini adalah wajah anak-anak kita, anak Anda, keponakan Anda, anak tetangga Anda. Jika begitu banyak anak terluka di tempat yang seharusnya aman, mungkin sudah saatnya kita menoleh ke rumah dan bertanya, apa yang sedang kita tanam di sana? Anak bukan hanya pendengar, mereka adalah peniru. Segala hal yang mereka lihat akan menjadi naskah di kepala mereka tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Saat orang tua marah, berteriak, atau menggunakan kekerasan fisik dan verbal, anak belajar. Beginilah cara menyelesaikan masalah. Otoriter bukan tegas, permisif bukan sayang. Kedua pola ini gagal menanamkan nilai, karena satu menanam ketakutan, satunya lagi membiarkan tanpa bimbingan. Anak dari rumah yang keras belajar bahwa kekuasaan ada di tangan yang kuat. Anak dari rumah tanpa batas belajar bahwa dunia ada di bawah kakinya. Ketika rumah adalah ladang konflik, anak tidak punya ruang untuk belajar tenang. Ia hanya tahu satu bahasa, ledakan. Mereka bawa kekacauan batin itu ke sekolah, dan teman sebayanya menjadi korban pelampiasan. Empati itu ditanam, bukan dibeli. Ia tumbuh dari pelukan yang tulus, dari percakapan yang mendalam, dari respons kita terhadap emosi anak. Tanpa empati, anak hanya melihat orang lain sebagai objek, dan dalam pandangan itu, rasa sakit tak penting. Anak-anak belajar bahwa kekerasan dibolehkan selama mereka merasa benar. Dan pelajaran itu datang dari siapa? Dari kita. Ketika kita selalu membela, selalu mencari pembenaran, anak tidak pernah belajar bertanggung jawab. Apa yang terdengar sebagai candaan di rumah bisa jadi senjata di sekolah. Kata-kata yang merendahkan menjadi alat kekuasaan. Jika rumah mengajarkan bahwa hinaan adalah bentuk keakraban, anak akan memakainya sebagai senjata dominasi. Kasih sayang tanpa batas bisa menciptakan anak yang tidak mengenal batas. Perbedaan prinsip antara orang tua dan kakek nenek bisa menciptakan inkonsistensi yang membingungkan anak dan melemahkan disiplin. Rumah tanpa struktur adalah rumah tanpa kompas. Anak tak tahu arah dan tak tahu batas. Ketika tak ada yang membimbing, anak akan menciptakan aturannya sendiri. Dan sayangnya, seringkali aturan itu berbasis kekuasaan dan tekanan. Tidak semua pembuli adalah korban. Beberapa adalah anak-anak yang tumbuh tanpa batas dan selalu dibenarkan. Ketika empati tak diajarkan, tanggung jawab tak ditanamkan, dan keunggulan selalu dibanggakan, maka muncullah anak yang merasa dirinya pusat dunia. Usia 0-5 tahun adalah masa di mana fondasi kepribadian terbentuk, bukan di sekolah, tapi di rumah. Anak yang dipeluk saat sedih, didampingi saat marah, dan dihargai saat bingung akan belajar mengenali dan mengelola emosinya, bukan meluapkannya dengan kekerasan. Ketika guru takut orang tua, maka peran pendidik runtuh, anak menjadi tak tersentuh, dan itu berbahaya. Sekolah perlu keberanian, tapi lebih dari itu, orang tua perlu kerendahan hati untuk menerima bahwa anak juga bisa salah. Cinta saja tidak cukup, kita perlu ilmu, sistem, dan kolaborasi lintas bidang untuk mencegah bullying sejak dari akar.
Psikologi, neuroscience, hukum, pendidikan, semuanya perlu duduk bersama. Karena anak bukan hanya tanggung jawab rumah, tapi masa depan bangsa. Pertanyaan paling penting bukanlah apakah anak kita pernah membuli, tapi apakah kita pernah tanpa sadar mengajarinya cara membuli? Perubahan tak dimulai dari seminar, tapi dari cermin dan keberanian untuk berkata, "Maaf ya nak, mulai hari ini, bunda atau ayah mau belajar juga." Anak pembuli tidak tercipta dalam ruang kosong. Mereka dibentuk oleh kata-kata, tindakan, dan suasana di rumah. Jika kita ingin menyembuhkan luka-luka di sekolah, maka kita harus menyembuhkan dulu pola di rumah. Bagikan video ini, diskusikan dengan pasangan, dengan guru, dengan komunitas. Mari kita bentuk budaya pengasuhan yang sehat, yang menanamkan empati, bukan ego. Anak-anak sedang belajar dari kita. Ayo, kita beri mereka contoh yang benar.